Mas, 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 aku putus asa ya lihat bumi itu. Isinya tuh polusi sama korupsi. Kayaknya ide pindah Marsnya Elon Musk itu adalah plan B yang masuk akal ya mas ya. Kita tinggalin bumi, start fresh di sana. Teknologinya kan udah canggih tuh mas, tinggal berangkat hidup damai. Kamu putus asa di bumi tadi karena korupsi dan polisi. Polusi mas. Oh, polusi, tak kira polisi. Oke. Berarti bukan itu ya, bukan politis ini ya. Mau pindah ke Mars gitu. Betul mas. Kayaknya sekarang paling susah itu ngurus surat pindah. Belum ada kependudukan di sana ya. Jadi mau kemarin aja ada yang mau ngurus surat pindah, katanya, oh nggak apa-apa, nggak usah. Itu kalau masih hidup tinggal ngurus surat pindah. Kalau mati lagi ya, lapor ke kita. Tapi yang sebelah sini, oh enggak, harus ngirim surat pindah. Katanya nunggu mati pak. Enggak. Sekarang pun harus ngurus surat pindah. Bingung aku. Mati pora. Itu langsung kepikiran di otak saya, urusan administrasinya kan agak susah itu, kan agak repot juga itu. Iya. Kamu tuh di bumi itu pakai kendaraan yang namanya wadah badan, itu udah di lock sama spaceship. Wah, spaceship yang namanya bumi. Bumi planet. Kan planetnya mengarungi space ya, mengarungi ruang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nggak segampang itu loh. Ada gravitasi yang disesuaikan dengan badan kita. Ada magnetic field, medan magnet yang melindungi kita dari radiasi-radiasi sehingga nggak gampang langsung kena, ada proteksinya. Ada atmosfernya, kapasitas oksigennya cukup, ada air support hidup kita. Itu dari sisi sains ya, kalau dari sisi kitab gendruwo nanti. Itu aja sudah agak masalah itu. Misalnya gini, orang tua itu yo aku kan preas-prenges yo, orang tua ya kayak saya ini, degradasi tulangnya kan bisa sampai 1%, 1,5% lah per tahun. Nah, tapi kalau nggak ada gravitasi, nah, kamu aja Nel, belum sempat kawin, udah bisa degradasi tulangmu 1%, 1,5% per bulan, nggak per tahun. Nah, itu perjalanan. Belum lagi perjalanan kalau pakai roket yang sekarang ya, roketnya Elon misalnya, itu bisa dengan asumsi ngitung fuelnya cukup, slingnya pas, dan seterusnya. Itu biasanya waktunya dalam setahun itu, pintunya untuk bisa keluar angkasa kan tidak segitu, nggak bisa setiap hari aja tinggal keluar, itu mesti ngepasin agar bisa slingshot, hemat bensin dengan memanfaatkan gravitasinya bulan dan seterusnya biar lebih hemat bahan bakar lah. Katakanlah itu semua gampang dilakukan, butuh 7-9 bulan. 7-9 bulan tanpa ada gravitasi. Katakanlah teknologi lebih maju. Roketnya nggak hanya cuma roket vertikal kayak gitu, tapi ada sebuah section di mana, sebuah bagian di mana bisa berputar. Oh, jadi ada gravitasinya di situ. Lumayan lah, bisa 7 bulan, 9 bulan seolah-olah gravitasinya 1G, sama dengan bumi, nggak ada degradasi. Sampai sana, ya, di Mars itu sendiri, kalau nggak salah gravitasinya lebih kecil karena massa Mars juga lebih kecil dari massa bumi ya. Sekitar 0,3 lah, 38, 39 gitulah. Sekitar 0, kurang dari 0,4 kali dari gravitasi bumi. Jadi lebih enteng, loncat jadi lebih tinggi. Tapi juga kemudian masalahnya badannya terbiasa dengan itu, karena mekanisme badan sendiri berjalan tergantung dengan gravitasi. Ya, ono misalnya penyakit sing nyenengke iki. Bukan penyakit ya. Kelamaan gravitasinya terlalu kecil atau tidak ada gravitasi, air di dalam tubuh tidak bisa teregulasi dengan baik. Efeknya jantungnya kerjanya juga tidak sekeras biasanya karena tidak ada gravitasi yang narik air ke bawah, airnya ke atas, juk matanya gepeng. Ya, nah, ya penyakit istilahnya SARS atau apa gitu lah. Saya agak lupa, SARS kalau nggak salah. Tapi deskripsi moto gepeng itu ya, saya aku nggak bayangin moto gepeng ini kayak ngopo. Ya itu ada penyakit seperti itu. Jadi secara fisik itu tidak mudah. Belum lengkap ya. Tadi ada radiasi juga. Kalau nggak ada shieldnya, karena Mars itu sepemahaman saya core-nya tidak aktif, sehingga tidak ada magnetic field yang
medan magnet yang menjaga dari radiasi tersebut. Walaupun kalau di science fiction itu ada pemecahannya semua. Di nuklir tengah inti Marsnya terus berputar, terus jadi dinamo, jadi kemudian keluar medan magnetiknya. Tapi kalau sekarang teknologinya belum sampai ke situ. Bisa sampai sana. Cuman apakah badan kita siap dengan environment, dengan lingkungan yang sama sekali berbeda? Bukan hanya urusan oksigen dan makanan ya, itu urusan cara kerja tubuh itu sendiri. Secara fisik sudah ada limitasinya kayak gitu tuh. Apalagi secara genderuwo ya, karena kamu nggak nanya soal secara genderuwo, tapi ya ada limitasi yang perlu kita pikirkan untuk bisa memecahkannya lah kalau mau makhluk bumi hidup di Mars. Banyak yang harus di-adjust secara fisik. Secara fisik ngeri ya Mas, tapi aku pengen mencoba untuk optimis sih. Seakan-akan surat administrasinya udah beres gampang. Ya. Teknologinya wis mantep, kita sampai ke sana. Orang-orang yang dipilih adalah wong sik pinter. Orang-orang ilmuwan, pejabat, dan kelas tinggi lah. Kira-kira kita bisa bikin aturan terus nggak boleh dosa, nggak boleh nyolong. Terus kehidupannya lebih utopis gitu, bisa nggak ya Mas? Riset dari nol. Menarik. Itu pernah ada filmnya sih. Pernah nonton Tomorrowland? Belum. Tomorrowland itu ceritanya ada parallel universe yang bisa masuk ke situ hanyalah orang-orang pinter dari sejak zaman modern ini, ilmuwan pada masuk ke situ, yang salah satunya lewat Menara Eiffel. Itu ada gerbangnya untuk bisa masuk ke sana. Terus isinya orang-orang pinter semua, utopis, teknologi maju. Ya, plausible, bukan impossible. Plausible mungkin, tapi juga PR-nya banyak. Karena yang diharapkan dari kepandaian adalah, kan tadi ngomongnya orang-orangnya pandai. Padahal sumber kejahatan atau sumber ketidakadilan itu datangnya bukan dari jumlah pengetahuan. Karena wong pinter juga bisa melakukan korupsi dan ketidakadilan dan yang lain-lain. Jadi perlu ada kedewasaan psikologis sendiri di mana kebaikan orang banyak itu lebih penting dan utama naluriah daripada kepentingan pribadi. Ini kalau keadaannya kita sambil ngopi, ngobrol, dan debat filsafat, tidak ada masalah di rumah, itu kayaknya mungkin-mungkin aja. Tapi ketika keadaan ekstrim, salah satunya misalnya makanan yang kurang, contohnya misalnya ketika badai Katrina terjadi, banyak pengungsi di situ. Terus kemudian ketika makanan sedikit, ya teman-teman rebutan makanan, bukan urusan pinter, ini urusan lapar. Kadang-kadang badan itu punya mengeluarkan hormon atau menimbulkan naluri yang tidak bisa diatasi oleh akal, kan gitu. Tapi kalau akalnya memang dilatih untuk bisa menguasai itu, mungkin bisa terjadi. Plausible, makanya saya bilang plausible, tapi sangat-sangat susah dilakukan. Karena titik-titik tertentu, naluriah dari badan jauh lebih kuat daripada konsep di akal. Apa ya kalau yang di bumi, Antarctic Syndrome. Pernah ada percobaan gitu, bukan di sci-fi ya, beneran ya. Antarctic Syndrome itu kayaknya ada orang-orang pinter kumpul di Antartika, terus yuk bikin sesuatu di luar yang goblok-goblok sana, kita di sini bikin society atau peraturan yang adil. Sama aja. Problemnya adalah gini loh. Ketika keadaan kepepet, kemudian siapa yang menjaga peraturan? Gini, misalnya konsep hukum. Peraturannya itu kan disangga bukan oleh superior power, tapi disangga oleh para pelaku hukumnya. Dibutuhkan kedewasaan oleh para pelaku hukum untuk patuh kepada hukum. Oke, ketika normal masih gampang. Tapi ketika sudah sangat lapar atau ngelihat anakmu nangis karena kelaparan, atau ibumu yang butuh biaya rumah sakit, kalau tidak penyakitnya tidak bisa disembuhkan misalnya gitu, pemikirannya jadi beda lagi. Dia demi survival, aku berani melanggar hukum manusia. Kecuali ada higher power kekuatan yang lebih besar untuk menjaga itu. Hukum itu tetap terjadi. Nah, higher powernya apa? Kalau dipegang manusia, jadinya film Total Recall di Mars, Total Recall, di mana oksigen aja begitu berharga digunakan untuk operasi yang lain. Ini makanya pemimpin naluri pertamanya memang harus kebaikan bersama, dan itu sangat-sangat tidak mudah. Kebaikan itu konsep yang kalau dibedah kemudian multidimensional. Tapi kalau kemudian kayak eksperimen Antartika itu atau Tomorrowland itu, ada rule of the game yang mengatur keadilan bersama. Mungkin kita nanti bahas bahwa di lain video ya, bahas konsep apa bedanya
keadilan yang dikonsepkan oleh komunisme, sosialisme, kapitalisme dan seterusnya itu ada dasarnya sederhana. Bagaimana mendistribusi berdasarkan apa nih wealth atau keadilan di manusia. Nah itu kan sebuah peraturan yang di atas manusia disanggah oleh para manusianya. Jadi siapa yang membuat semua manusianya ikut itu, harapannya dengan orang pandai semua akan ngikut pada peraturan tersebut. Menjaga peraturan bersama itu dan semua patuh dalam keadaan apapun. Betul bahwa orang pandai kansnya lebih besar untuk mengikuti peraturan, mohon maaf ya. Karena dia paham why-nya ada peraturan tersebut. Tapi pandainya orang itu akan kalah sama lapar, kan gitu. Akan kalah sama udah mulai naluri iri-irian, udah mulai karena itu naluriah manusia ya. Bukan irinya ya, tapi membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika ada perbandingan tinggi rendah, nah mulailah terjadi pergeseran, mulailah terjadi ada struggle of power. Apakah itu buruk struggle of power? Enggak juga. Karena itu yang membuat kita sebagai manusia advance secara teknologi, pengetahuan, itu kan karena memang ada persaingan satu sama lain. Delicate balance, bagaimana ini harus menyeimbangkan dengan sangat antara kedewasaan manusia, higher power, memberi kesempatan orang untuk berkompetisi satu sama lain menjadi dirinya sendiri, tapi tetap dalam satu peraturan yang menumbuhkan secara komunal bersama. Nggak mudah sama sekali. Ini kalau nyambungin dengan video kita yang lain, ini yang disebut sebagai great filter waktu itu. Apakah manusia sudah cukup dewasa secara psikologis untuk memegang kekuatan yang lebih besar? Apakah kemudian mereka malah justru menghancurkan dirinya sendiri? Teorimu apa sebenarnya? Yuk bikin yang isinya orang pinter-pinter, tapi nggak cuma butuh pinter akal, sangat butuh kedewasaan spiritual. Ini mungkin ada banyak yang bantah, apa butuh kedewasaan spiritual? Kedewasaan spiritual itu menjaga pada level bukan pengetahuan, bahkan itu pada level naluriah bahwa dia adalah sebentuk makhluk kecil yang part of the bigger thing. Naluri itu yang sangat penting ditanamkan oleh kedewasaan spiritual, pemahaman spiritual, bukan pengetahuannya ya. Jadi untuk bisa membentuk ideal itu secara mental, nggak cuma orangnya pinter, tapi juga dewasa secara spiritual, secara psikologinya, dan kansi itu mungkin terjadi. Mungkin loh, tapi saya agak ragu juga karena ketika lagi kaget atau terancam, semua nilai di kepalanya tuh nggak akan mudah untuk tetap terjaga, kecuali wis laku. Nah ini panjang lagi, tapi intinya gitu, resikonya masih tinggi, plausible, bahkan bukan probable, plausible lebih jauh lagi nih. Ya mungkin editornya perlu nanti tentang impossible, probable, plausible, ada tingkat yang berbeda di situ. Wah, suram mas. Fisiknya remuk, mentalnya hancur. Berarti percuma dong misi ke Mars ini. Terus kita ngapain no? Pasrah aja nunggu kiamat di bumi no? Itu bukan preposisi buruk loh itu, nunggu kiamat aja. Pertama, kalau kiamat atau kamu mati, kamu nggak perlu mikir lagi soal Mars atau enggak, selesai masalahnya. Utangmu atau nanti kalau mudik ditagih rabi kapan itu masuk bagian masalah yang selesai kalau ada kiamat. Dan sebenarnya ada tujuan lain, kenapa harus di Mars sih? Ada planet lain kok yang menawarkan itu dan ditawarkan oleh, ya mungkin tidak dianggap serius ya. Tapi kalau tujuanmu adalah mencari tempat yang adil, enak, semua yang kau bayangkan terjadi, itu ada planet namanya surga. Kesananya gimana gitu. Nah itu problemnya, kesananya berbuat baik di sini walaupun tidak adil atau menyambungkan dengan teliti. Syarat untuk bikin sebuah society di Mars yang ideal seperti yang kamu bayangkan itu mengikuti perintah agama, menghargai satu sama lain, bersikap kasih sayang satu sama lain, mencari pengetahuan tanpa menindas yang lain. Udah ditawarin namanya surga. Cuman travelnya kesananya nggak pakai roket Mars, lebih mudah, namanya pakai bandoso. Jadi itu nggak usah pakai peduli fuel seberapa, nggak perlu lewat bulan, tinggal diangkut gini ya, masukin kuburan, nah Anda akan ke surga, insya Allah. Tapi ada planet lain, kalau kesasar, ternyata ke neraka dulu. Mungkin itu planet yang menarik juga. Ini bayangan aja ya, sebagai train of thought. Jangan ngomong tentang terus dengan amat, train of thought aja. Cuma bayangkan, Tuhan udah tahu kok kalau kamu nggak betah di sini, emang di sini nggak betahi. Tapi kamu pengen kemana? Kata malaikat atau kata Tuhan ya. Kamu pengen kemana? Kamu pengen ke planet yang mana? Planet yang seru, penuh pertentangan, bacok-bacokan,
apa persaingan atau yang damai sayang-sayangan, mungkin buat orang tertentu itu boring itu. Gimana ya untuk tahu orang pengennya ke planet yang mana? Makanya taruh bumi. Ya, taruh bumi nggak ideal nih. Apakah manusianya menghadapi masalah yang tidak mudah, tekanan, tapi dia bisa membuktikan dirinya. Aku pengen kayak gini loh. Aku pengen ke planet yang surga loh. Makanya dia berlaku seolah-olah dia adalah sudah penghuni surga. Ada lagi yang satu, boring surga. Saya pengen planet yang lain yang penuh tantangan, yang dimana kalau ngerokok nggak perlu rebutan korek misalnya. Oke, ya udah dia berlaku seolah-olah seperti warga neraka yang. Dan itu gimana sih? Gampangnya gini aja lah, kamu melayani orang lain lebih banyak, yang itu akan menghasilkan planet surga itu tadi, atau kamu membuat semua dunia ini suruh melayani kamu, ya jadinya ya planet neraka itu tadi. Jadi sebenarnya lebih mudah, nggak harus bayar tiket, tinggal banyak pilihan kok. Nunggu mati nanti membuktikan dirimu, atau nunggu truk lewat yang di depan itu. Tapi kalau truk lewat itu mungkin kamu belum membuktikan dirimu, belum mengikrarkan dirimu pengen ke planet yang mana gitu. Jadi menarik ini bahwa naluri dasar bahwa kita pengen pindah dari sini itu sebenarnya sudah dijawab. Walaupun dengan sains ngomongnya planet yang lain, tapi dengan agama nanti kamu pindah kok ke sebuah planet. Tinggal milih aja planet yang mana. Caranya gimana? Berlakulah seperti penduduk planet yang seperti yang kamu bayangkan itu. Ya, jadi nek rabi-rabi planetmu adalah planet jomblo nanti ya. Tapi gak usah tak terusin. Tapi intinya gitu ya. Monggo, planet mana yang kamu mau mau tuju? Mau planet surga, planet neraka, atau planet Mars? Yang satu bayar pakai roket, oke, berangkat ke sana. Tapi anyway, kalaupun kamu berangkat ke planet Mars, itu nanti kamu juga akan ditanyain sebenarnya kamu ke planet surga, ke planet neraka. Menarik juga. Ternyata dimanapun kamu berada, dimanapun kamu lari, tetap akan ditanyain. Setelah mati, kamu mau kemana? Jangan dijawab dulu, Nel. Rabi dulu aja yang penting. Preview dari surga. Terima kasih. Ayo, Rabi ya. Siapa ya? Mang dari dakwah.